ibadahnya belum benar, wudunya belum benar, solatnya belum benar, bacaan Al-Fatihahnya belum benar, sedangkan dia dalam keadaan sibuk luar biasa. Coba lihat, banyak terjadi. Orang-orang udah usia 40 tahun, 50 tahun, bahkan ketika pensiun, kita katakan, Tengku, acin baca Fatihah tiga. Ternyata bacaan Fatihahnya belum benar. Bayangkan beliau balik dari usia 15-16 tahun, ya, usia 15-16 tahun udah mulai balik, sampai dengan usia beliau 65 tahun, Fatihahnya belum benar. Berapa tahun dia solat tidak benar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, di subuh yang mulia ini kita lanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Masih dalam bab yang keempat, fasal kedua yang terakhir sebelum bab yang kelima. Faslun wa min adabihi al-mutaakkidah ay yakuna harisan 'ala at-ta'allumi muwadhiban 'alayhi fi jami'il awqati allati yatamakkanu minhu fiha wa la yaqna'a bil qalil ma'a tamakkunihi min al-kathir ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة من الملل وضياع ما حصل وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال. Di antara adab seorang pelajar adalah dia harus serius dan fokus untuk belajar. Menjaga waktu belajar setiap waktu, dan jangan merasa cukup dengan yang sedikit sedangkan dia mampu menguasai yang banyak, dan jangan memaksakan diri untuk yang banyak sedangkan dia tidak mampu membawa yang lebih banyak, karena ditakutkan akan membuat dia bosan dan menghilangkan apa yang dia pelajari. Ini berbeda kondisi antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, di sini disebutkan oleh muallif al-kitab Al-Imam An-Nawawi bahwasanya setiap orang, setiap pelajar, orang yang belajar itu harus fokus untuk belajar. Fokus waktunya, fokus masanya, fokus hartanya, sehingga dia
tidak dilalaikan oleh hal-hal yang lain. Ketika pengajian, pikiran tidak kemana-mana. Ketika pengajian, tidak ada yang tidur. Ketika pengajian, tidak ada yang berbicara. Ketika menuntut ilmu, tidak membayangkan hal-hal yang lain yang dapat mengecohkan pikirannya daripada mempelajari ilmu pengetahuan. Maka dia harus menjaga waktu. Waktu belajar itu sudah ditentukan. Ya, mulai dari kapan sampai kapan, waktunya sudah ada. Jadwal kajian juga demikian. Maka semua ini harus dijaga oleh seorang pelajar. Kemudian seorang pelajar tersebut jangan pernah merasa dirinya cukup dengan yang sedikit. Misalnya dia mampu belajar satu halaman, dia mampu menghafal satu hizib, dia mampu menghafal satu lembar, maka jangan merasa cukup dengan cuma 2 baris atau 2 ayat. Kenapa? Karena dia tahu dia mampu menghafal lebih, maka dia harus menghafal lebih sesuai dengan kemampuannya. Yang tidak mampu menghafal satu hizib, yang tidak mampu menghafal satu lembar, dia hanya mampu menghafal satu halaman. Maka jangan dipaksakan menghafal sampai 1 rubu', ya 1/4 juz. Kenapa? Apa yang dia hafal sebelumnya itu semua akan sia-sia. Kenapa? Hilangnya konsentrasi dan kepalanya, otaknya, kemampuannya tidak mampu menampung yang banyak karena daya tampungnya sedikit. Maka ini antara satu orang dengan orang yang lain berbeda kondisi. Nah, ini yang pertama. Kemudian di antara adab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah seandainya seseorang hadir ke dalam majlis gurunya sedangkan dia belum mendapatkannya di dalam majlis, artinya gurunya belum hadir, ustaz belum hadir, kiai belum hadir, tengku belum hadir. Nah, apa yang dia lakukan? Maka dia menunggu. Dia menunggu, kemudian tidak mengganggu kondisi dan keadaan gurunya. Dan dia pastikan waktu itu adalah waktu dia untuk murajaah, waktu dia untuk belajar. Memang sudah ditentukan, oh ini memang waktunya. Maka tunggu. Kita tunggu. Kalau itu adalah waktunya. Seandainya seorang murid, ya, ketika menunggu gurunya sedang tidur, padahal itu waktu-waktu kajian, bagaimana yang dia lakukan? Maka ini adab. Coba lihat. Nah, maka ini adab. Wa idza wajada syaikha naiman, apabila dia mendapati gurunya sedang tidur, au mustaghilan bimuhimmin, atau sedang sibuk dengan sesuatu, lam yasta'zin alaihi, maka jangan dia meminta izin. Ya, jangan dia meminta izin. Jangan guru sedang tidur kita bangunkan, ustaz, tengku, gure, nebeda, nyo wate kajian. Jangan. Atau guru kita lihat beliau sedang sibuk dengan sesuatu, kadang tengah gebi empu mana, kadang tengah gebi empu lima, kadang tengah bereh urusan rumah tangga ke, kadang tengah giat belanja, kadang tengah gerah piring atau bersingkut. Ya, maka pada waktu itu jangan kita mengganggu dengan meminta izin kepadanya. Bal yasbiru ila istiqadhihi wa faraghihi. Kita tunggu sampai beliau bangun dan sampai beliau selesai daripada kesibukannya.
Ya, kita tunggu sampai beliau bangun dan sampai beliau selesai daripada kesibukannya. Au yang sarifa, ya, wasabru aula, atau beliau pergi. Ya, atau murid ini pergi tanpa meminta izin, ya, kepada gurunya memberitahukan jadual kajian. Tetapi dikatakan di sini kalau kita bersabar dan menunggu itu lebih utama. Jadi bagaimana? Tunggu. Menan bang kalang katanya kata duduk. Kita sudah duduk menunggu beliau dalam majlis ini, dalam halaqah, ya. Maka beliau, oh mah tualun nyo jadual kajian, maka beliau akan, ya, mengisi kajian walaupun dalam waktu yang sudah agak telat. Nah, maka ini adab yang kedua. Kemudian adab yang ketiga, wa yanbaghi alaihi ay ya'khudha nafsahu bil ijtihadi fi at-tahsili fi waqtil faraghi wan nashati wa quwwatil badani wa nabahatil khatiri wa qillatil syaghilati qabla awaridil bitalati wa irtifa'il manzilati faqad qala amirul mu'minin Umar bin al-Khattab radhiyallahu an tafaqqahu qabla an tasawwadu. Menuntut ilmu itu harus difokuskan dan berijtihad, mujahadah, berusaha, ya, betul-betul menghabiskan tenaganya, menghabiskan waktunya. Kapan kita habiskan waktu untuk belajar? Waktu kita sedang semangat-semangatnya. Ini waktu kecil. Ini kan waktu semangat-semangatnya. Dari mulai usia SD, kemudian SMP, kemudian SMA, kemudian ke jenjang kuliah, usianya dari mulai usia 7 tahun sampai dengan usia 25 tahun. Ini waktu produktif untuk belajar, waktu produktif untuk menghafal. Bahkan para ulama itu memulai belajar, bahkan banyak di antara mereka mulai khatam Al-Quran itu usia 7 tahun. Mulai belajar agama usia 5 tahun. Kenapa? Sesuai dengan hadis Nabi, muru auladakum bis salah wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anakmu untuk salat usianya 7 tahun. Berarti sebelum kita perintahkan sudah diajarkan. Maka pengajaran itu dilakukan pada usia 5 tahun. Nah, coba lihat. Maka gunakan waktu ini, usia ini untuk belajar. Kita sedang semangat-semangatnya. Badan kita sedang kuat. Kita pergi dari jauh menuju ke tempat belajar masih sanggup. Kita pergi keluar ketika subuh masih sanggup. Waktu bangun enggak sakit asam urat, enggak rematik, enggak naik gula darah, enggak naik tensi darah, tekanan darah. Kenapa? Badan kita masih stabil. Ketika kita ikuti kajian, hanam pikiran tu kekenan bu, hanam pikiran tu kena, hanam pikiran tu kedeh. Kenapa? Karena waktunya adalah waktu yang sesuai untuk kita belajar. Kenapa? Kesibukan kita masih sedikit. Mentang hana berat hati buk tu. Nah, ini banyak orang-orang kadang-kadang enggak sempat belajar gara-gara kesibukan. Pagi dia ke kantor, pulang dari kantor belanja, pulang belanja mandi, pulang mandi solat, selesai solat ngopi lagi, selesai ngopi udah jam 10, jam 10 istirahat, selesai istirahat besok subuh bangun solat subuh sendiri, kemudian terus begitu, tidak sempat untuk belajar. Padahal banyak hal-hal yang harus dia pelajari. Ibadahnya belum benar, wudunya belum benar, solatnya belum benar, bacaan Al-Fatihahnya belum benar. Sedangkan dia dalam keadaan sibuk luar biasa. Coba lihat, banyak terjadi
Orang-orang udah usia 40 tahun, 50 tahun, bahkan ketika pensiun, kita katakan, Tengku, acik ni baca Fatihah tiga. Ternyata bacaan Fatihahnya belum benar. Bayangkan beliau balik dari usia 15-16 tahun, ya, usia 15-16 tahun udah mulai balik, sampai dengan usia beliau 65 tahun, Fatihahnya belum benar. Berapa tahun dia solat tidak benar? 40 tahun. 40 tahun dia solat tidak benar. 50 tahun dia solat tidak sah. Kenapa solatnya tidak sah? Ilmunya tidak ada. Kenapa ilmunya tidak ada? Karena waktu kecil dia disibukkan dengan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Kesibukan-kesibukan yang tidak bermanfaat. Main game, balap sana, balap sini, ya, tawuran, duduk di kedai kopi, pacaran, balap sana, balap sini, peding sore helikot. Ini yang dilakukan ketika kecil, sehingga ketika dia dewasa, dia sibuk, tidak sempat lagi untuk menuntut ilmu fardu ain. Masuk SMP, okey, ketika SD kadang-kadang sempat ngaji. Rata-rata SD masih ngaji. Kita tanya, ada ngaji ne? Ada. Sampai kelas berapa? Kelas 6 SD. SMP enggak ngaji lagi? Enggak. Kenapa? Udah malu, kawan-kawan enggak ada yang ngaji lagi. SMA apalagi, udah sibuk les ini, les itu untuk persiapan masuk kuliah. Waktu kuliah apalagi, enggak sempat lagi kami mengaji. Kenapa? Harus mengejar mata kuliah, tugas diktat kuliah yang sangat banyak, buat makalah, buat tugas dan lain sebagainya. Apalagi sudah praktek kerja lapangan. Waktu S2 apalagi, banyak penelitian. S3 udah kahwin, selesai S3 enggak belajar lagi, enggak, punya anak. Udah punya anak, tambah 1, udah 2, udah 3. Istri, tambah 1, tambah 2, tambah 3. Mana sempat lagi kita belajar? Sehingga dia tidak sempat lagi untuk menuntut ilmu pengetahuan. Kebodohan yang melingkup dirinya sehingga amalannya tidak sah, ibadahnya tidak sah. Ketika dia dihisap oleh Allah, ditanyakan, kenapa engkau tidak sah beribadah? Ibadahmu tidak benar, tidak didasari oleh ilmu. Kemana waktumu? Kita jawab, waktu saya habiskan untuk mengejar dunia, sedangkan saya lupa menuntut ilmu akhirat. Hang gepulup dalam syurga, pakon amalan hana. Maka Sayyidina Umar mengatakan, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar? Beliau mengatakan, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian itu menjadi orang yang menjabat, menjadi seorang tuan, menjadi pemimpin, menjadi kepala dinas, menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden. Kenapa? Enggak sempat lagi ngaji. Maka sebelum menjabat belajar. Sebelum menjabat belajar. Coba lihat, banyak orang-orang yang sudah sibuk dengan jabatan. Kadang-kadang 24 jam waktu enggak cukup. Dalam satu hari ada 5 rapat. Jarang, entah kapan enggak tahu. Dalam satu hari ada 5 tugas. Dalam satu hari ada 2 SPPD perjalanan, 1 ke Banda Aceh, 1 ke Medan. Coba bayangkan. Kapan sempat dia belajar? Tak sempat lagi dia belajar.
Maka Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan tafaqqah qabla an tar'as. Ya, belajarlah engkau sebelum engkau menjadi seorang pemimpin. Kalau engkau sudah menjadi pemimpin, engkau akan sibuk. Ketika engkau akan sibuk, tidak ada lagi waktu untuk belajar. Apalagi udah malu belajar. Duduk satu barisan dengan orang-orang rakyat jelata, dengan karyawan, dengan staf, udah malu, udah sibuk. Ya, maka ini hati-hati. Sebelum menjabat, sebelum menjadi pemimpin, maka sediakan waktu sebanyak mungkin untuk mengikuti kajian-kajian, untuk mengikuti kajian ilmu fardu ain, ilmu tauhid, agar akidah kita benar. Coba lihat hari ini, kadang-kadang kita duduk masuk kantor. Bagi yang masuk kantor, duduk di kantor karena kita haus ilmu pengetahuan, buka YouTube. Ada ceramah tentang tauhid dari ustaz ini, dari tengku ini, dari kiai ini, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tepat, mana yang kurang tepat. Nyo gepegah meno, je gepegah medeh, mu bingung tu. Tak nak tanyang kenapa, tak tanyang hai ba YouTube pun tak tanyang ba HP tak tanyang, tidak mungkin. Maka perlunya kita ngaji, tabet. Alhamdulillah ada 1-2 orang, 1-2 kajian yang tetap di rumah Allah, di masjid, di musalla, di manasah ada pengajian, kajian-kajian umum. Hai kajian umum surah-surah apa? Kalau ada tanya jawab, kadang-kadang kita cuma dengar tausiah. Hari ini tausiah tentang ibadah, tentang solat disampaikan oleh Ustaz Fulan. Tinggal kat bersampo oleh Tengku Fulan. Tengkunya ke pegah mana, ustaznya ke pegah medeh. Mumang tu nyotah yang betul. Kenapa? Maka pentingnya beut, tajak beut, dan semua beut. Maka penting hadir dalam majlis ilmu fikih, hadir dalam kajian ilmu tauhid, hadir dalam kajian ilmu akhlak, hadir dalam kajian ilmu yang lain yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat membenarkan dan memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syafi'i mengatakan tafaqqah qabla an tar'asa. Belajarlah engkau sebelum engkau menjadi seorang pemimpin. Kalau engkau menjadi seorang pemimpin, fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquhi, engkau tidak akan sempat lagi untuk belajar ilmu pengetahuan. Ya, mbak. Maka ini adalah adab yang diajarkan oleh Al-Imam An-Nawawi kepada kita orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Yang pertama, harus fokus belajar. Fokus belajar. Jangan diganggu oleh pikiran-pikiran yang tidak baik, oleh kesibukan-kesibukan yang tidak penting. Sibuk je. Kemudian yang kedua, kita harus sabar menunggu majlis syekh, majlis guru kita. Jangan gara-gara guru belum hadir lalu kita pulang. Guru kita sedang sibuk, kita ganggu waktunya. Maka tunggu majlis tersebut di dalam majlis tanpa pergi, karena bersabar lebih utama sampai guru itu hadir mengajarkan kepada kita ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, kita harus berusaha, berijtihad, bermujahadah untuk belajar. Membuang waktu, menyisihkan waktu yang banyak. Ketika kita masih kuat, pikiran kita masih kuat, badan kita masih sehat, pikiran kita masih tepat, mata kita masih terang, pikiran kita masih cemerlang. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu pengetahuan.
banyak waktu untuk belajar sebelum kita menjadi seorang pemimpin dan pejabat. Kenapa? Kalau kita sudah menjadi pemimpin dan pejabat, maka sibuk dan kita disibukkan oleh sesuatu yang dapat melalaikan kita daripada menuntut ilmu pengetahuan. Bayangkan banyak orang hari ini dia beribadah 40 tahun, 50 tahun sampai dia pensiun. Bayangkan wudunya masih salah, solatnya masih belum benar, akidahnya masih belum tepat, ibadahnya masih kurang tepat, apalagi akhlaknya, apalagi tingkahnya, sehingga dia tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafaqqah, maka belajarlah qabla an tar'asa, sebelum engkau menjadi seorang pemimpin. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua untuk terus meningkatkan ilmu pengetahuan, meningkatkan amalan dan menambah keimanan, karena dengan itu adalah jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.